Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Epideti. Saya Dimas Raditya Sanjaya dari kelas 10 IPA 2 akan membacakan hasil hafalan saya yang berjudul Dinamika Hidrosfer dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan. Hidrosfer merupakan air yang ada di bumi, baik berbentuk padat, es ataupun cair. Air memang penting bagi kehidupan, akan tetapi juga dapat menimbulkan bencana. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang dinamika hidrosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Siklus hidrologi. Siklus air atau daur hidrologi adalah pola sirkulasi air dalam ekosistem yang dimulai dengan adanya proses pemanasan oleh sinar matahari, kemudian terjadi penguapan sehingga akan terjadi kondensasi uap air, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik air. Kumpulan titik air di atmosfer dinamakan awan. Apabila uap air telah menjadi titik-titik air, maka hujan akan turun. Satu macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut. Siklus kecil. Siklus kecil yaitu air laut menguap mengalami kondensasi menjadi awan lalu turun sebagai hujan di laut. B. Siklus sedang, yaitu air laut menguap mengalami kondensasi dan terbawa angin membentuk awan di atas daratan juga sebagai hujan, lalu masuk ke tanah, selokan, sungai, dan kembali ke laut. C. Siklus besar, yaitu air laut menguap kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut, terbawa angin ke daratan atau pegunungan tinggi, jatuh sebagai salju, membentuk gletser, lapisan es yang bergerak menuruni lereng di pegunungan, terus masuk ke sungai lalu kembali ke laut. 2. Proses dalam siklus hidrologi. Terjadinya siklus air meliputi beberapa proses sebagai berikut. A. Evaporasi, yaitu proses perubahan air menjadi gas pada lingkungan abiotik sekitar 80%. Penguapan di bumi berasal dari penguapan air laut. B. Transpirasi, yaitu proses pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata dan lentisel. C. Evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. D. Dekondensasi, yaitu proses perubahan uap air menjadi air akibat pendinginan. E. Adveksi, yaitu transportasi panas uap air dari suatu lokasi yang lain oleh gerakan udara mendatar. Presipitasasi, yaitu segala bentuk curahan dari atmosfer ke permukaan bumi yang meliputi hujan air, hujan es, dan salju. G. Runoff atau aliran permukaan, yaitu pergerakan aliran pada permukaan tanah melalui sungai atau saluran air. H. Infiltrasi, yaitu perembesan atau masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah secara vertikal. I. Perkolasi, yaitu perembesan atau masuknya air melalui pori-pori tanah secara horizontal. Itulah hasil hafalan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.